saya kasih kepada Fitri. Terima kasih Pak kesempatannya untuk berbicara kali ini. Apakah suara saya masuk Pak? Jelas Pak, jelas. Oh Jelas jelas Pak, ya. jelas, jelas. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua peserta yang sudah hadir pada kesempatan technical meeting kali ini. Jadi untuk technical meeting kali ini kita akan membahas tentang software apa aja yang akan kita gunakan untuk lomba. Terus bagaimana untuk pengerjaan soalnya, bagaimana teknis pengerjaan soal, dan untuk waktu pelaksanaan lombanya. Jadi ini semua sudah hadir ya, semua peserta dan pembimbing apa ya yang sudah hadir di sini. Ya betul Pak. Jadi semua peserta dan pembimbing yang sudah hadir, kita langsung saja ya mulai untuk technical meeting kali ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa langsung ditanyakan saja supaya nanti ketika pelaksanaan lomba kita tidak perlu pusing lagi untuk permasalahan yang kira-kira bisa kita selesaikan sekarang. Oke. Sekarang saya akan mempresentasikan slide tentang apa yang akan kita kerjakan nanti. Apakah sudah tampil layarnya? Tampil Pak, tampil Sudah Pak. ya. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang para peserta, para pembimbing, dan para panitia untuk technical meeting kali ini. Jadi pada kali ini kita akan membahas semua software dan semua soal yang akan keluar. Dan kita akan membahas kisi-kisi yang kemarin sudah diberikan. Jadi untuk modulnya kemarin kan kita sudah ada 4 modul, ya kan? Jadi ada modul speed test, modul CMS, modul server side, dan modul client side. Nah, jadi untuk bagian modul speed test, kita di sini akan bagi menjadi beberapa part. Nah, jadi pada modul speed test ini adalah modul baru yang ada di LKS nasional. Jadi ini saya coba memasukkan ini di modul LKS provinsi supaya nanti ketika kita di nasional tidak kaget dengan modul baru ini. Jadi modul speed test ini di kisi-kisi ada 4 part ya, ada part A, part B, part C, dan part D. Nah, pada part A ini diminta untuk memberikan file PSD dan JPG dari desain kalian. Kemudian tidak menggunakan plugin dan tidak menggunakan framework. Lalu di part B, kalian akan diminta untuk memberikan file HTML dan CSS, tidak menggunakan plugin dan framework. Part C kalian diminta untuk file HTML dan CSS serta JavaScript-nya, tidak menggunakan plugin dan framework. Dan part D kalian diminta untuk membuat file PHP dengan tanpa plugin dan framework. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang saya mau coba untuk buka kisi-kisi yang kemarin sudah diberikan. Nah, ini sudah mendapatkan semua ya untuk semua kisi-kisinya. Jadi pada modul speed test ini, untuk yang bagian part A, kalian diminta untuk membuat sebuah desain UI kit. Nah, UI kit ini adalah sebuah desain di mana di dalam desain tersebut akan ada desain elemen-elemen yang ada dalam website. Seperti pertama adalah text box, yang kedua button, yang ketiga drop down list, yang keempat checkbox radio button label dengan checkbox, label dengan radio button, drop down, kalender, kemudian range input dan progress bar. Jadi yang diminta hanya desainnya saja. Jadi kalian buat sebuah desain sebagus mungkin untuk UI kit yang diminta ini. Lalu di part B itu adalah layout. Jadi kalian diminta untuk membuat CSS grid. Jadi diberikan desain seperti ini. Ini adalah contoh desainnya. Jadi nanti ketika lomba soalnya bukan ini tapi mirip-mirip dengan kisi-kisi ini. Bisa ada yang ditambah atau bisa ada yang dikurangi. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalian diminta untuk membuat desain gridnya. Dan di sini pasti dicontohkan hanya satu layout kan. Tapi nanti ketika pengerjaan soal diminta akan ada tampilan responsif. Jadi kalian siapkan saja untuk tampilan responsifnya. Lalu di part C, kalian diminta untuk membuat RGB slider. Nah, RGB slider ini apa? Jadi di sini akan muncul di layar browser kalian. Pertama adalah kotak untuk warna untuk RGB-nya. Jadi ada warna red, green, dan blue. Nah, di bawahnya akan ada slider untuk mengubah
kode warna R-nya, kemudian untuk merubah kode warna green-nya dan warna blue-nya. Sorry Pak David, mohon maaf, yang di share screen kayaknya masih yang technical meeting slideshow-nya, bukan yang kisi-kisinya. Oh ya, sebentar ya. Oke, yes. Oke. Ya, sudah tampil ya? Apa sudah tampil? Yep, sudah Pak. Sudah ya? Oke, saya ulangi lagi aja. Untuk bagian part A tadi, kita diminta untuk membuat desain. Oke ya, sesuai tool-tool yang diminta tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu di bagian part B, diminta untuk membuat CSS untuk tampilan grid. Jadi diminta nanti akan ada muncul tampilan sebuah website, layoutnya, dan kalian disuruh membuat tampilan gridnya. Terus selanjutnya, kalian diminta untuk membuat RGB slider di bagian part C. Jadi yang bagian front end development. Kalian diminta untuk membuat RGB slider, di mana di situ RGB-nya akan ada warna di atas. Jadi ada kotak warna, dan itu akan berubah sesuai dengan warna RGB yang kalian pilih. Jadi di bawahnya akan muncul slider. Di slidernya ini akan mengubah warna red, green, dan blue-nya. Jadi untuk slider pertama ini akan mengubah warna red-nya. Kemudian yang kedua untuk mengubah warna green-nya, dan yang ketiga untuk warna blue-nya. Jadi nanti ini akan otomatis berubah sesuai dengan slider yang kalian geser. Selanjutnya untuk modul D, jadi diminta untuk membuat verification CAPTCHA. Nah, untuk membuat verification CAPTCHA, di sini kalian diminta untuk membuat kode CAPTCHA menggunakan PHP. Jadi di sini tidak diberikan plugin apapun, jadi kalian murni membuatnya dari PHP. Dan itu harus outputnya berupa gambar. Jadi bukan berupa teks dan background, tapi harus gambar. Dengan beberapa peraturan seperti, yang pertama adalah random generate 4 karakter. Jadi karakternya itu dari alfabet A sampai Z besar dan numbers 0 sampai 9. Jadi yang diminta adalah perpaduan antara huruf besar dan number sebanyak 4 karakter. Dan ini untuk di kisi-kisinya. Kemudian untuk yang B, diminta untuk 4 karakter itu terrotasi. Jadi bentuknya tidak lurus. Jadi dia bisa rotasi entah 90 derajat, entah 45 derajat, 5 derajat, intinya tidak lurus. Lalu 4 karakter ini berada tidak di baris yang sama. Jadi ada yang satu di atas, ada yang satu di tengah, atau satu di bawah, yaitu silakan kalian buat. Kemudian image contain at least 3 random line. Jadi di dalam gambarnya itu ada minimal 3 garis. Jadi untuk gambar CAPTCHA-nya itu tidak hanya bentuk warna, habis itu ada tulisan, tapi di belakang background-nya itu akan ada 3 garis. Jadi misalnya garisnya itu random, ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Terus kemudian at least ada 3 mix noise point. Jadi ada 3 noise. Jadi di sini di dalam desainnya itu akan desain CAPTCHA-nya, maksudnya di dalam kotak CAPTCHA-nya itu akan ada 3 titik noise, minimal ada 3. Jadi itu terserah letaknya mau di mana, mau di atas, mau di tengah, atau di bawah, yang penting ada minimal 3 noise. Kemudian untuk part E, untuk content management system, itu kalian diberikan CMS, kemudian kalian tinggal install saja CMS-nya, lalu memasukkan username dan password sesuai dengan permintaan ini. Jadi untuk yang bagian part E ini, kalau misalnya kalian sudah bisa mengerjakan CMS, pasti ini akan gampang sekali. Jadi nanti untuk setiap modul, kalian akan simpan dengan nama modul, kemudian nama modulnya. Misalnya di sini modul speed test, berarti namanya modul speed test. Tapi di depannya nanti akan ada kode nomor kalian atau kode dari kabupaten atau kota kalian. Kira-kira untuk bagian speed test ini ada yang dipertanyakan atau tidak? Dan yang diminta di bagian modul speed test ini adalah di part A kalian hanya diminta file PSD dan JPG saja dan tidak menggunakan plugin atau framework apapun.
Lalu di part B, kalian diminta hanya HTML dan CSS, tidak diberikan plugin apapun, tidak diberikan Bootstrap, jadi kalian harus membuat grid-nya dari nol. Untuk yang part C, kalian diminta untuk file HTML, CSS, dan JavaScript-nya saja. Jadi terserah itu mau dibuat dalam satu file HTML, mau dipisah ke CSS dan JS, itu silakan. Tergantung kalian, enaknya seperti apa. Lalu di part D, diminta untuk file PHP saja yang diminta, file plugin tanpa plugin dan tanpa framework. Jadi kalian membuat generate gambar captcha sesuai dengan yang diminta. Tadi sesuai dengan ketentuannya. Jadi kerjakan apa yang diminta soal, apa yang diberikan soal, ketentuannya seperti apa, kalian coba kerjakan. Jadi yang tidak ada di bagian soal tidak perlu dikerjakan. Karena yang dinilai itu semuanya hanya yang diminta soal. Jadi begitu. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak untuk modul speed test? Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, tidak ada yang bertanya berarti ya. Kita bisa lanjut ya untuk modul selanjutnya, untuk modul CMS. Jadi untuk modul kedua, kita akan menggunakan modul CMS. Oke, kita balik lagi untuk kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya di sini adalah modul CMS. Jadi untuk modul CMS di sini, kalian diminta sebagai freelance, diminta untuk membuat website untuk COVID-19. Jadi di sini klien meminta kalian membuat sebuah CMS yang baik atau yang bagus, yang bisa dibuka oleh klien. Nah, di modul ini kalian diminta untuk membuat sebuah tampilan template dari CMS dengan nama COVID-19 Indonesia. Jadi kalian nanti akan diberikan tema default dari soal, kemudian kalian rubah sesuai dengan yang kalian mau, tema tersebut, dan kalian beri nama COVID-19_Indonesia untuk nama temanya. Jadi fitur yang ada di dalamnya, jadi di sini akan ada dua user, yaitu pertama admin user dengan username admin 20 dan password 20 admin. Kemudian ada editor dengan username 20 editor dan password editor 20. Nah, ini adalah salah satu yang penting. Kalian diminta untuk membuat halaman login yang tidak ada halaman default logo WordPress-nya. Jadi ketika kalian buka halaman login, itu logonya sudah kalian rubah, jadi bukan logo WordPress default, jadi kalian rubah sesuai dengan logo yang kalian buat. Tapi nanti akan kita berikan logo juga, jadi kalian bisa menggunakan logo yang kita gunakan saja. Atau kalian mau buat sendiri juga silahkan. Yang penting tampilan logonya bukan logo dari WordPress. Lalu ketika login, ketika kita menuliskan WP strip admin itu tidak bisa. Nah, ini untuk keamanan admin. Jadi diminta ketika kita memasuki halaman admin, kita harus menulis alamat backend-nya sesuai dengan /admin. Jadi WP-nya dibuang untuk membuat halaman adminnya. Oke ya. Selanjutnya, di dalam CMS kalian diminta bisa melakukan manajemen berita dan halaman. Jadi bisa menambah, mengedit, mengubah, menghapus berita dan halaman. Lalu di halaman blog atau di berita, nah kalian diminta untuk memberikan 3 kategori untuk berita kalian. Yang pertama adalah news update, yang kedua adalah COVID-19 events, yang ketiga adalah each selected editor. Jadi akan ada 3 kategori untuk post kalian atau blog kalian atau berita kalian. Jadi beritanya nanti sudah disediakan. Kalian tinggal copy paste aja untuk beritanya dan kalian buat kategori 3 kategori ini. Lalu paste dan URL. Jadi URL kita minta adalah seperti ini untuk halaman berita. Jadi ketika kalian ingin membuka semua berita, halamannya adalah alamat web kalian /news. Kemudian untuk kategori beritanya, alamat web kalian, kemudian news /nama kategori. Nah, ini nama kategori berupa slug saja nggak apa-apa. Oke ya. Selanjutnya untuk
dashboard, ya kalian diminta untuk menunya akan ada home dan kategori. Jadi kalian bisa mengubah itu sesuai dengan yang diminta soal. Jadi kategori bisa dirubah, berita bisa dirubah, dan page bisa dirubah. Lalu untuk bagian front end, jadi kalian kan sudah diberikan tema. Intinya di bawah footer, kalian masukkan ada copyright-nya, tahun sekarang, kemudian ya sesuai dengan yang permintaan soal. Jadi nanti ketika pengerjaan di soalnya, kalian bisa lihat nanti diminta footernya seperti apa. Kalau di sini untuk contoh kisi-kisi, footernya adalah copyright 2019 Alright Reserve. Jadi nanti ketika di soal seperti apa ya kalian ikutin aja untuk footernya. Terus di sini footer diminta untuk ada link ke Twitter, Facebook, dan Instagram. Jadi user itu bisa mengubah sosial media link. Jadi ketika webnya dibuka, di bawahnya akan ada sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Dan admin bisa merubah sosial media tersebut. Jadi kalian diminta untuk membuat plugin untuk sosial media. Jadi di sini kalian dibebaskan untuk membuat seperti apapun tampilan website kalian, tampilan CMS kalian sesuai tema yang kalian ingin sampaikan. Jadi tidak diberikan batasan, jadi terserah kalian mau bikin template-nya seperti apa. Yang penting fitur yang diminta seperti kategori, berita, URL, terus seperti ini usernya, username dan password yang paling penting kalian harus ikutin sesuai dengan permintaan soal. Jadi seperti itu. Nah, untuk apa yang dikumpul ketika modul CMS ini, yang dikumpul adalah, kita kembali lagi ke slide. Nah, di modul CMS ini yang dikumpul adalah, yang pertama adalah pasti web CMS-nya. Kemudian hasil database-nya. Jadi yang diminta adalah web CMS dan ekspor dari database yang kalian sudah buat. Dan yang disediakan di sini adalah image resource, jadi sudah disediakan gambar. Jadi gambar kalian bisa gunakan, semua gambar yang diberikan kalian bisa gunakan, bisa edit atau bisa langsung dipakai, terserah kalian. Sesuai dengan desain yang kalian ingin buat. Kemudian WordPress yang disediakan adalah WordPress versi 5.6.2 yang kita sediakan. Lalu plugin yang disediakan adalah Advanced Custom Field, All-in-One SEO Pack, Contact Form, Elementor, Sucuri Scanner, Ultimate Social Media Icon, WordPress, WordPress SEO, dan Blank Slate. Nah, Blank Slate ini adalah template default yang sudah kita sediakan, jadi kalian tinggal merubah saja sesuai dengan template yang kalian buat. Kira-kira dari penjelasan modul CMS ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Karena kita masih membahas modul CMS, jadi pertanyaan tentang modul CMS dulu. Oke, tidak ada yang tanyakan? Berarti kita lanjut saja ya untuk modul selanjutnya. Kalau modul CMS aman, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang modul server. Nah, di sini di modul server ini, jadi kita diminta, jadi sebuah PT XYZ meminta kita untuk membuat sebuah voting system dengan nama Yuk Pilih. Jadi website yang kita buat itu namanya Yuk Pilih menggunakan Laravel Framework. Oke ya. Jadi menggunakan Laravel Framework. Front end-nya terserah kalian mau menggunakan Vue atau menggunakan Bootstrap. Jadi tergantung dari kalian masing-masing untuk tampilan seperti apa. Jadi yang di modul ini yang dinilai hanya fiturnya. Jadi tampilan tidak dinilai. Jadi maupun kalian menggunakan template, jadi kan nanti kita sudah sediakan template, kalau kalian gunakan silakan, tidak digunakan juga silakan. Jadi di modul ini hanya dinilai untuk fiturnya. Nah, di modul ini diminta beberapa halaman, seperti ada halaman login, change password, polling, dan create polling. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang diminta. Tapi nanti di soal bisa ditambah, bisa dirubah, atau bisa dikurang halamannya yang akan diminta. Jadi untuk login,
di mana bisa ada dua role yaitu admin dan user, di mana user dan admin bisa login dan logout ke dalam sistem ketika halaman dibuka. Jadi ketika halaman dibuka kan muncul halaman login, itu ada login untuk user dan untuk admin. Jadi dua-duanya sekali login. Satu halaman. Kemudian setelah login, jika admin masih menggunakan password default, maka setelah login dia akan redirect ke halaman change password. Jadi ketika dia baru masuk, kemudian ternyata passwordnya masih menggunakan password default, misalnya password defaultnya adalah 12345, maka dia akan langsung pindah ke halaman change password untuk mengubah passwordnya. Jadi kalau dirubah silakan, ya tidak dirubah ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya passwordnya masih default, kita pindah ke halaman change password otomatis setelah login. Jika tidak, maka ketika kita akan mengarah ke halaman polling. Lalu setelah login, admin akan mendapat button untuk membuat new polling. Jadi akan ada button untuk admin untuk menambahkan polling baru. Terus untuk login user, dia hanya bisa melihat langsung ke schedule. Jadi setelah login dia akan langsung ke alt schedule. Tapi kalau misalnya masih password default, dia akan balik lagi ke change password ketika pertama kali login. Nah, di sini untuk halaman change passwordnya, jadi after login jika admin masih menggunakan password default, frontend akan redirect ke halaman change password. Kemudian dalam halaman ini akan diminta untuk memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Jadi diminta password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Nah ini nih yang diminta. Lalu divalidasi. Jadi password lama itu harus sesuai dengan password yang ada di database. Kemudian ya sudah, kalau misalnya sudah ganti password, dia akan logout lagi dan redirect untuk login. Tapi kalau misalnya tidak diganti ya tidak masalah untuk halaman change password. Lalu untuk halaman polling, itu diminta username dan logout akan muncul menunya. Jadi admin ketika login itu akan ada namanya, kemudian ada tulisan logout di sampingnya. Jadi ketika namanya diklik akan muncul menu-menu lain. Jadi di sini ini adalah halaman yang diminta, halaman penting yang diminta, tapi ketika pembuatan aplikasi kita membutuhkan halaman lain, ya silakan kalian buat. Jadi untuk database silakan kalian buat sesuka kalian, untuk halaman kalian buat sesuka kalian juga. Yang penting untuk fitur polling ini ada, change password ada, login ada, logout ada. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian polling. Jadi admin akan punya button untuk membuat polling baru. Kemudian admin tidak bisa melakukan voting. Jadi admin di sini hanya bisa melihat total dari polling saja. Jadi yang bisa polling adalah user. Kemudian admin bisa menghapus polling. User bisa melakukan voting hanya satu kali. Jadi dalam satu kali polling, jadi kan admin menambahkan satu polling misalnya. Ada pilihan A, B, C, D. Nah kemudian user sudah memilih B. Nah jadi user tidak bisa melakukan polling lagi untuk polling tadi yang sudah dipilih. Jadi hanya bisa mengisi polling yang lain. Lalu user hanya melihat hasil dari polling jika deadline untuk pollingnya sudah ada, atau user sudah melakukan voting. Jadi setelah user melakukan voting, misalnya ada pertanyaan, contoh, misalnya ada pertanyaan makanan apa yang disukai, misalnya A adalah sate, misalnya B adalah soto. Nah kemudian user sudah memilih soto, maka tidak akan muncul pilihan lagi, jadi langsung muncul hasil saja. Jadi misalnya sate berapa persen dan soto berapa persen, misalnya begitu untuk contohnya. Lalu polling diurutkan berdasarkan dibuatnya descending, jadi yang paling baru ada di atas. Lalu polling akan menampilkan presentasi, jadi ketika hasil dia sudah memilih akan muncul presentasenya. Presentasenya adalah poin yang dipilih per total semua dikali 100%. Jadi misalnya untuk yang pertanyaan tadi, misalnya untuk sate yang milih ada 5, terus yang untuk yang soto yang milih ada 3, berarti untuk persenan dari sate adalah 5 per total dari 5 ditambah 3 berarti 8, 5 per 8 dikali 100%. Misalnya begitu. Oke ya. Jadi nanti di dalamnya itu akan ada namanya division. Jadi division itu adalah
bagian dari usernya. Jadi nanti di bawah akan dijelaskan lagi divisi itu apa. Kemudian semua voting akan terkalkulasi berdasarkan masing-masing divisi. Jadi satu user itu akan memiliki masing-masing divisi dan dia akan dihitung berdasarkan divisinya. Contoh misalnya di divisi IT Network. Nah, divisi IT Network itu ada 3 user dan tiga-tiganya ketika di polling A dia pilih jawaban B semua. Berarti untuk jawaban B di bagian divisi IT Network itu misalnya 100%. Misalnya begitu. Kemudian untuk bagian create polling, ini adalah menu admin. Jadi user hanya bisa melihat polling, kemudian dia bisa memilih polling. Udah begitu aja fiturnya. Nah, kalau untuk bagian admin, dia bisa menambah polling, bisa merubah dan menghapus. Nah, untuk bagian menambah polling, di sini akan diminta untuk memasukkan title, deskripsi, deadline, time picker, default, value-nya adalah waktu sekarang, jadi untuk deadline-nya. Kemudian ada pilihan, ada choice. Nah, jadi choice di sini ada aturannya juga. Jadi, kalau di sini hanya ada satu input, terus admin menulis di input, jadi akan nambah di bawah. Jadi misalnya ketika kita nambah polling, di situ akan muncul untuk jawabannya itu hanya ada satu input pertama. Jadi kalau misalnya pilihannya ada lebih dari satu, nanti di sampingnya ada menu tombol untuk menambah total pollingnya. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi pollingnya bisa 4, 5, 3, atau 10 bahkan. Jadi bisa banyak, bisa lebih dari satu untuk bagian pollingnya, pilihannya. Jadi tidak dibatasi hanya 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini adalah contoh misalnya ada simulasi untuk pollingnya. Nah, di sini ada pertanyaan adalah pilih WFO atau WFH. Terus deskripsinya adalah lebih produktif WFO atau WFH. Jadi pilihannya ada WFO dan WFH. Jadi work from office dan work from home. Nah, di sini kebetulan pilihannya adalah 50%, 50%. Berarti pilihannya masih sama. Jadi yang WFO ada berapa, yang WFH ada berapa. Jadi totalnya sama. Misalnya gitu. Lalu simulasi kedua, nah misalnya tadi kan pilihan cuma 2, nah di sini ada pilihan 3, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi ada 3 pilihan. Jadi perhitungan persennya adalah seperti ini, misalnya dipilih berapa dan totalnya berapa dikali persen. Jadi misalnya contoh di sini, di Rabu ada berapa, terus ditambah hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terus dikali persennya, nanti output persen ini akan muncul di jawabannya. Jadi begitu. Nah, di sini adalah contoh IRD atau contoh database yang bisa kalian buat. Ini ada contoh saja. Jadi kalian bisa menambah, merubah atau menghapus sesuai dengan yang kalian ingin tambahkan. Pokoknya intinya di sini kita bebaskan kalian untuk membuat database sesuai kalian mau. Nah, ini ada contohnya aja. Jadi di sini ada untuk user, terus ada untuk divisi, ada untuk polling, ada vote, dan ada choice. Jadi gitu. Oke, kira-kira untuk modul ini ada yang ditanyakan atau tidak? Jadi untuk modul ini, untuk modul server, di sini diminta untuk memberikan outputnya adalah aplikasi websitenya, kemudian ekspor database-nya dan database diagram. Jadi database kalian nanti kalian screenshot desainnya, lalu kalian berikan. Oke ya. Lalu di sini yang disediakan adalah gambar dan teks, kemudian Laravel versi yang terbaru. Kemudian ada template, Admin LTE, ada Bootstrap, ada Angular, Vue, dan React. Jadi kalian tinggal gunakan yang sesuai dengan kalian mau. Oke ya. Untuk tampilan tidak dinilai, tapi untuk fitur itu pasti dinilai. Jadi fiturnya sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal. Nanti akan lebih dijelaskan lagi ketika besok kita sudah diberikan soal. Jadi kisi-kisi ini bisa ditambah, dirubah, atau dihapus. Tapi tidak jauh dari sini. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk modul server ini? Permisi Pak. Ya. Untuk halaman login itu bisa pakai bawaan Laravel atau buat sendiri Pak?
Boleh bawaan Laravel, boleh sendiri. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang penting yang diminta soal itu dikerjakan. Jadi contoh misal di soal diminta untuk memasukkan username dan password, ya berarti kita bisa menggunakan username dan password. Kan kalau misalnya default Laravel kan menggunakan email misalnya. Nah, itu kalian bisa rubah sesuai dengan permintaan soal. Intinya di sini fleksibel, kalian mau mengerjakan seperti apa, ya diperbolehkan. Kira-kira ada yang tanyakan lagi untuk modul ini? Ya Pak, mungkin untuk versi dari Laravelnya, Untuk versi apakah Laravel, dibebaskan? Nggih. untuk versi Laravelnya di sini kita akan menggunakan Laravel versi 8. Jadi kita coba deh. Kita coba buka Laravel. Di sini akan versi terbaru ya. Terbaru itu kalau nggak salah udah versi berapa ya? 10 ya? Masih 8. Oh, yang di situ cuman akan ya. Ya, Yang 8, kalau misalnya 7 boleh nggak? kita samakan saja semuanya. Oh, siap. Jadi untuk di sini kita kebetulan gunakan versi terbaru adalah versi yang 8. Yang sudah kita gunakan versi yang sudah oke lah, yang udah stable. Ya, baik Pak. Oke, kira-kira ada yang tanyakan lagi untuk modul server ini? Izin Pak, Iya. selamat pagi. Saya Putra dari SMK 2 Banjarmasin. Selamat pagi. Itu untuk di modul server ini, itu di masing-masing peserta itu ada terkoneksi internet atau enggak. Terus ketentuan yang no plugin tadi kan ada di modul speed test ya. Iya. Untuk yang modul server ini apakah tetap sama masing-masing di text editornya tidak ada no plugin juga atau misalkan seperti apa? Mohon infonya Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Jadi untuk modul server ini kan kalian diberikan untuk koneksi internet. Jadi kalian bisa gunakan untuk Laravelnya. Kalian tidak diperbolehkan untuk membuka dokumentasi dan untuk menyontek apa yang ada di internet. Jadi nanti kan kalian akan ada dua layar ya kalau nggak salah, dua kamera maksudnya. Ada dua kamera. Jadi kamera satu untuk kamera depan untuk melihat kalian dan kamera satunya lagi untuk melihat apa yang kalian kerjakan di belakang. Jadi apa yang kalian kerjakan pasti akan dilihat oleh kami, oleh para panitia dan oleh para juri. Jadi untuk modul server ini memang kita berikan internet karena untuk misalnya menggunakan beberapa fitur Laravel seperti untuk login itu kan kalian membutuhkan internet. Jadi diperbolehkan. Dan untuk resource, untuk desain, kalian kan sudah diberikan seperti admin LTE, Angular, Vue, dan React, kalian bisa gunakan. Jadi kalau kalian mau buat template sendiri juga silahkan. Karena yang di modul ini yang dinilai adalah fiturnya. Jadi mau tampilan sebagus apapun, kalau fiturnya tidak jalan, maka ya tidak akan berjalan atau tidak akan mendapat nilai. Intinya begitu. Untuk plugin tadi Pak? Untuk plugin, jadi untuk text editor itu plugin tidak ada. Jadi untuk text editor semuanya bawaan default. Kemudian kalau untuk ininya, modul servernya ya silakan kalian gunakan untuk package-package yang kalian butuhkan. Oke ya? Terima kasih Pak. Jadi khusus modul server, kalian bisa gunakan package yang kalian butuhkan. Kira-kira ada pertanyaan lagi untuk modul server? Oke ya, kalau misalnya sudah hening berarti sudah mengerti. Selanjutnya kita akan bahas tentang modul selanjutnya. Saya pindah dulu. Oke. Nah, untuk modul selanjutnya, kita akan ke modul klien. Nah, modul klien ini adalah modul yang paling menjadi modul favorit ketika di LKS nasional. Jadi modul klien ini kalian diminta untuk membuat sebuah game. Nah, di sini nama gamenya adalah Python. Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah game HTML dan CSS dan JavaScript pastinya. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat sebuah game yang akan kita cek dengan resolusi 960 x 960 pixel. Jadi nanti ukurannya
gridnya, ukuran game kalian adalah 960 kali 960 pixel. Ukuran kotaknya. Nah, deskripsi dari project ini. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat sebuah desain dari game menggunakan HTML dan CSS. Jadi langsung kalian buat desain gamenya. Dan gamenya bisa berfungsi. Oke ya, gamenya bisa berfungsi. Nah, di sini kalian yang diminta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada beberapa titik yang kalian minta. Yang pertama adalah game title-nya, pasti ada. Yang kedua adalah board-nya. Ukurannya adalah 960 dikali 600 pixel. Dengan 48 kali 30 grid. Jadi ke samping 48, ke bawah 30. Jadi 48 kali 30. Untuk gridnya. Kemudian Python ini punya 6 panjangnya 6 kotak ketika pertama kali hidup. Jadi game ini adalah game snack. Ya, kalau misalnya kalian pernah lihat game snack yang bisa kita gerakan pakai arah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kalau di sini kita bisa menggerakkan dengan menggunakan WASD. Kemudian ada player score. Jadi ada poinnya. Jadi ketika dia makan dia ada poin, ada total waktunya, terus kemudian ada rewind button. Jadi ketika kalian menabrak, kalian bisa melakukan rewind sebanyak yang ada ketentuan soalnya. Oke ya. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat sebuah tiga gambar atau 3 tampilan webnya, 3 layout. Jadi nanti ini kalian nggak perlu. Dan nanti di soal ini kalian tidak perlu membuat desainnya, jadi kalian langsung saja itu di HTML dan CSS. Jadi di pertama akan muncul halaman instruksi. Jadi ketika pertama kali kita buka halaman webnya, itu akan muncul instruksinya. Kemudian ketika instruksinya muncul, kita akan memasukkan nama kita, username, kemudian kita menuliskan play. Jadi setelah dimasukkan nama kita, kemudian play, itu game akan muncul. Jadi kalau misalnya namanya tidak diisi, ya tidak bisa di play. Intinya gitu. Kemudian setelah kita mulai play, baru muncul game board-nya. Dan itu harus ada semua elemen yang diminta tadi. Ada game title, ada board, Python, ukuran 6, kemudian ada player score, total time, dan rewind button. Jadi ada rewind button di bawahnya. Kemudian, ya game icon, ya nanti kalian bisa masukkan icon gamenya. Lalu develop ini menggunakan HTML dan CSS dan JavaScript. Nah, jadi tampilan layar yang akan untuk mengetes itu adalah 1024 kali 1024, tapi ukuran layoutnya ada 960 kali 600. Terus untuk buttonnya di sini ada warnanya, jadi warnanya adalah 5D96D4, kemudian ketika di over itu ada 0069D9. HTML dan CSS di sini harus mengikuti standar W3C untuk HTML5 dan CSS3. Nah, ini adalah fungsi dari gamenya. Nah, fungsi dari gamenya ini adalah yang pertama adalah bisa ada muncul game icon pertama. Lalu di situ ada instruksi gamenya. Jadi halaman pertama tadi yang pertama muncul adalah instruksi. Kemudian muncul text field untuk player. Ada text field untuk player. Lalu bisa ditulis start game. Jadi ya tadi masukkan username lalu klik play. Lalu setelah itu ketika dibuka, jadi setelah masukkan username password, maksudnya username aja, masukkan username kemudian kita play, lalu akan muncul Python atau ini kita. Ini nanti di bawah ada screenshot contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika pertama kali start itu muncul username, kalian masukkan username dan kalian klik play. Terus di bawah ketika kalian klik play akan muncul tampilan Python 6 kotak ini. Kan tadi kan gridnya ukuran 48 dikali 30 ya. Jadi ukuran 6 kotak, dia akan muncul di tengah dan akan bergerak ke kanan untuk gamenya ketika pertama kali mulai. Lalu, ini kan, ketika pertama kali mulai ada di tengah board, lalu moving dari is from left to right. Lalu otomatis dia akan gerak 4 grid per second. Jadi selama 4 detik dia akan gerak 4 kotak. Oke ya. Terus Python hanya bisa gerak north, south, east, dan west. Jadi hanya bisa atas, bawah, kiri, kanan.
Kemudian Python cannot move directly into opposite direction. Jadi kalau misalnya dia ke arah kanan, kita tidak bisa langsung pindah ke arah kiri. Jadi ketika dia di kanan, kita harus ke bawah dulu baru ke kiri, atau ke atas dulu baru ke kiri. Begitu juga sebaliknya, untuk kalau misalnya kita dari atas, kita tidak bisa langsung ke bawah, tapi kita harus ke kanan dulu atau ke kiri dulu baru ke bawah. Lalu kita bisa menggerakkan Python menggunakan WASD, di mana W itu untuk ke atas, D itu untuk ke kanan, S untuk ke bawah, dan A untuk ke kiri ya, sama seperti kalian memainkan game. Lalu Python di sini akan ada pellet. Jadi, nah, pellet itu adalah apa? Jadi di sini ada kotak-kotak yang warna putih ini. Ini adalah contoh dari pelletnya. Jadi pellet di sini adalah makanan untuk ininya, apa namanya, Python-nya. Jadi Python ini kalau misalnya memakan pellet atau memakan kotaknya ini, maka dia akan menjadi lebih panjang. Jadi misalnya makan satu kotak, jadi nambah satu kotak. Dan pellet ini berada di dalam kotak dan random. Oke ya, di dalam kotak dan random. Nah, di sini diminta di dalam kotak dan random. Jadi setiap 3 second atau 3 detik dia akan random lagi. Dan minimum ada 3 pellet, maksimum ada 5 pellet di waktu yang bersamaan. Lalu pellet tidak bisa tampil langsung di lokasi Python. Jadi ketika Python ada, misalnya pellet baru, langsung di Python ya itu nggak bisa. Jadi lokasinya itu pelletnya bisa di atas, di bawah, di kiri kanan. Pokoknya random tapi tidak di badan Python-nya. Lalu player score itu berdasarkan panjang dari Python-nya. Jadi kalau misalnya Python-nya panjangnya 6, ini contohnya 6, berarti ada 6. Kalau misalnya ada 10 ya berarti poinnya 10 dan seterusnya. Lalu di sini ada timer di atas ini contoh, misalnya di sini taruh di atas, ini ada timer. Jadi ini adalah berapa waktu yang kalian gunakan ketika kalian mengerjakan game ini. Lalu setelah ada timer di sini, kalau misalnya Python menabrak ujung, jadi dia akan muncul di ujungnya. Contoh misalnya begini. Python ini ujung sampai ujung sini nih. Dia akan menabrak nih. Maka dia akan muncul lagi kepalanya di belakang sini. Nah, ketika dia ke atas, nabrak, dia akan muncul lagi dari bawah. Jadi begitu untuk game Python ya. Setelah itu player can rewind untuk 5 detik. Jadi 5 detik kalau misalnya 1 detik tadi 4 grid nih, 4 grid berarti 5 detik dia bisa sebanyak ya 4 kali 5, misalnya 20 kotak. Jadi gitu. Rewind button located in the bottom of the board. Jadi nanti di bawah sini akan ada tombol rewind. Jadi ketika diklik rewind, nah nanti di sini kita bisa rewind berdasarkan berapa detik. Misalnya detik 1, detik 2, detik 3, detik 4. Misalnya gitu. Selanjutnya, kalau rewind aktif ya tadi bisa slider. Jadi bisa berapa detik yang kalian ingin balik. Jadi maksimal ada 5 detik. Terus kalau misalnya nggak jadi mau rewind, kalian bisa cancel aja. Jadi di sini Python mati ketika dia menabrak ekornya sendiri. Jadi dia ketika menabrak ekor sendiri, maka dia akan mati. Setelah mati akan muncul high score. Jadi akan muncul skor kalian. Munculnya berapa? Jadi di sini yang diminta game kalian ya kalau bisa jangan error. Kalau misalnya tidak error ada nilainya, tapi kalau error pasti nilainya untuk errornya pasti nggak ada. Lalu di sini menggunakan HTML dan CSS yang baik. Kemudian game akan dibuka dengan Google Chrome. Jadi kalian nanti testingnya pakai Chrome karena kita nanti untuk penilaiannya juga menggunakan Chrome. Nah, terus apa yang diminta di modul klien ini? Yang diminta adalah ya klien set game kalian. Jadi ada HTML, CSS, dan JS. Ya ini terserah kalian mau pisah menjadi 3 file atau lebih, atau dijadikan satu di file HTML. Jadi terserah kalian, enaknya seperti apa, yang penting gamenya jalan. Terus yang disediakan pada modul ini adalah jQuery 341 yang versi slim. Oke ya.
Kira-kira ada pertanyaan untuk modul ini? Jadi intinya di modul ini kalian membuat game JavaScript di mana pada game tersebut ada kriteria seperti itu. Jadi ketika pelaksanaan besok, jadi bisa ditambah, bisa dirubah, atau bisa dihapus untuk setiap modul. Jadi ini adalah gambaran untuk yang kalian kerjakan. Jadi yang sudah kalian pelajari kisi-kisi hampir dipastikan akan keluar. Jadi bisa dipelajari semuanya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Misi, Pak. Ya. Saat ularnya nabrak dinding tadi tuh gimana, Pak? Game over atau muncul lagi gitu, Pak? Gimana? Saat ularnya nabrak batas itu, Pak. Oh, Apakah itu muncul lagi atau game over langsung? jadi ketika nabrak batas tadi, kita balik lagi ya ke ininya, soalnya. Jadi ketika dia nabrak batas, kan di sini diminta nih. Nih, if Python hit board edge, nabrak batas, maka kepala akan muncul di opposite edge. Maksudnya opposite edge itu adalah misalnya di kanan ya. Ya, Pak. Dia akan muncul dari sini loh. Jadi kan Oh, misalnya contoh nih 6 nih. Dia jalan ke sini, seret, nabrak. Nah, ketika di sini jadi 5, nah satunya ada di sini. Kepalanya. Jadi ketika dia nabrak abis ya berarti dia muncul lagi dari sini lagi. Nah, begitu pula dari yang kalau misalnya arah dia ke atas, kalau ke atas dia abis muncul dari bawah. Jadi gitu. terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk game ini? Oke. Berarti kalau misalnya tidak ada yang tanyakan, cukup ya. Nanti kalau ketika kalian untuk ngetesin ada permasalahan atau di bagian coba kisi-kisi ada yang bingung, nanti kalian bisa tanyakan di grup saja. Jadi di grup ini kita akan membahas semua yang kalian belum paham untuk bagaimana pengerjaannya. Oke ya. Kalau sudah, untuk membahas modul, selanjutnya kita akan membahas tentang schedule, bagaimana cara pengerjaan modulnya. Nah, schedule di sini dari jadwal yang sudah saya dapatkan, jadi kita akan mengerjakan pada 18 Agustus dan 19 Agustus untuk pelaksanaan lombanya. Jadi ketika jam 7.45 kita akan sudah mulai briefing soal dan pemilihan nomor kalian ya. Jadi nanti kita akan random untuk penomoran kalian. Jadi sebisa mungkin sebelum 7.45 kalian sudah siap untuk mengerjakan. Jadi sudah ada di Zoom dan sudah pokoknya intinya sudah siap di depan komputer untuk mengerjakan soal. Jadi sekitar 15 menit kita akan melakukan briefing. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Jadi ini pelaksanaan kita akan lebih cepat atau lebih lama tergantung dari kalian. Kalau misalnya jam 7.45 kita udah siap semua, kita akan bisa mulai. Kalau misalnya kita mulai untuk briefing soalnya kira-kira lebih cepat, ya kita selesaikan lebih cepat. Kalau misalnya lebih lama, ya kita akan lebih lama. Kemudian untuk modul pertama yang dikerjakan adalah modul CMS dengan waktu 240 menit. Oke ya, berarti sekitar ada 4 jam ya untuk modul CMS ini. Kemudian setelah itu ada istirahat. Setelah selesai kan jam 8.15 sampai jam 12.15. Kemudian istirahat, jam 1 kita mulai lagi. Jadi jam 1 kita mulai briefing soal lagi, sekitar 15 menit, bisa lebih atau bisa kurang. Selanjutnya kita akan mengerjakan modul untuk speed test. Itu sekitar 2 jam. Jadi modul speed test yang tadi ada 5 tasks yang kalian bisa kerjakan dalam waktu 2 jam ini. Sorry Pak, motong Pak, mohon Ya. maaf. Itu waktu Indonesia bagian Barat ya, yang waktu yang tertera di situ. Apa Eh, ngikut WITA di Kalimantan? untuk kalian. Jadi WITA berarti Pak ya? ya, jadi ini waktu kalian. Jadi biar saya saja yang menyesuaikan. Siap. Oke ya. Kan kalau di kisi-kisi diminta untuk jam 7.30 ya kalau nggak salah ya. Kalian sudah siap ya. Nah, jadi di sini kita mulai jam 7.45 saja. Ini waktu Kalimantan, jadi saya mengikuti saja. Kemudian di hari kedua,
Jam 7.45 lagi kita mulai briefing soal dan mengerjakan modul yang server. Jadi kita ada sekitar 4 jam lagi ya. Berarti mengerjakan modul server sekitar 4 jam. Lalu di sini kita briefing soal lagi jam 1. Jadi setelah jam 12 kita istirahat, nanti balik lagi jam 1, istirahat kan. Kemudian kita jalankan kita briefing untuk modul klien, lalu kita mengerjakan modul client side. Jadi di sini waktu untuk modul client side ada sekitar 180 menit. Oh, berarti ini saya salah tulis. Ini sekitar jam 17 ya. Jadi kita ada 180 menit. Jadi sekitar 3 jam untuk mengerjakan modul klien dan 4 jam untuk modul server. Oke ya. Jadi semuanya bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung ya nanti ketika kita briefing dan tergantung dari kesiapan alat ketika lomba nanti. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk schedule ini? Nanti akan saya share ke grup untuk slide ini jadi supaya bisa dipelajari lagi. Oke? Cukup ya? Untuk schedule, tidak ada pertanyaan ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk pengiriman jawaban? Jadi di sini untuk teknis pengumpulan jawaban, pertama adalah semua peserta masuk ke dalam Google Classroom, LKS Web Teknologi. Jadi untuk email yang kemarin kalian tulis, makanya ada satu anak yang menggunakan email belajar, saya minta untuk Gmail supaya bisa dimasukkan Classroom. Jadi kalian masuk ke dalam Classroom yang sudah saya invite, jadi nanti kalian cek email kalian. Bagi yang belum masuk silakan masuk. Jadi nanti setelah ini kita akan ada tes alat dan untuk tes untuk pengerjaan soal dan pengiriman jawaban seperti apa. Kemudian akan ada assignment sesuai dengan nama modul. Jadi misalnya modul klien akan ada assignment tentang modul klien. Terus modul server, jadi ada assignment untuk modul server dan seterusnya. Kemudian upload jawaban dengan format XX nama modulnya. Nah, di mana XX itu bisa nama kabupaten atau kota kalian, atau nanti untuk nama ininya XX bisa pakai nomor kalian. Jadi nanti tergantung dari panitianya mau menggunakan nomor acak atau menggunakan nama daerah. Jadi kebetulan di sini kalau misalnya menggunakan nama daerah, jadi misalnya Banjarmasin di sini. Misalnya Banjarmasin _ modul server. Jadi untuk modul server, jadi untuk dari kabupaten atau kota Banjarmasin. Lalu untuk Banjarbaru misalnya, Banjarbaru _ modul klien, misalnya begitu. Kalau misalnya diminta adalah nomor, jadi misalnya di sini adalah 01 modul server, terus untuk kliennya misalnya 01 modul klien. Seperti itu. Jadi nanti tergantung dari panitia kira-kira lebih baik akan menggunakan nomor atau menggunakan nama daerah. Oke ya. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk penjelasan ini? Untuk waktu, teknis pengumpulan jawaban, atau dari semua yang sudah saya jelaskan, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Mungkin bisa disepakati langsung aja Pak ya, sama teman-teman kita di sini juga mau menggunakan nama daerah atau nomor. Kayaknya akan lebih fair ketika menggunakan nomor deh. Oh iya, Sesuai peserta aja. Oke, baik Pak. Berarti kita menggunakan nomor ya. Lebih ininya. Untuk penamaannya nomor. Oke. Nomor peserta. Oke. Untuk slide-nya nanti akan saya share di grup supaya bisa dipelajari lagi. Karena kita masih ada beberapa hari sebelum pelaksanaan lombanya, jadi bisa ditanyakan kira-kira ada yang belum sesuai atau untuk misalnya jadwalnya kira-kira seperti apa. Terus untuk modulnya seperti apa penjelasannya ya nanti untuk lebih jelas soalnya kita akan bahas ketika pelaksanaan dari lombanya. Jadi begitu. Jadi untuk pelaksanaan lomba ketika pertama kali sudah dimulai, sebisa mungkin jangan ada yang mondar-mandir di situ, maupun pembimbing atau teknisi.
Jadi ketika waktu lomba ya hanya peserta saja yang ada di situ. Kemudian untuk semua komputer layarnya, untuk layar kamera. Jadi di sini sebisa mungkin sesuai dengan yang diminta ya Pak ya. Jadi diminta 2 kamera kan Pak? Ada yang satu di depan, ada satu di belakang. Iya Pak, betul. Jadi begitu. Ya untuk lebih teknisnya nanti kita akan bisa coba disimulasi. Kira-kira nanti simulasi bisa kapan Pak? Ini kan Habis ini, sepertinya masih belum disiapkan untuk kamera belakangnya. Jadi untuk simulasi kita coba sebisa mungkin seperti waktu lomba. Jadi betul. dua kamera itu hidup semua. Terus nanti kita akan mencoba mengerjakan modul untuk percobaan. Dan nanti akan coba untuk mengupload. Dan kalau misalnya sudah aman semua baru kita selesai untuk testing alat. Jadi begitulah, kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi tentang apa yang akan kita kerjakan, ya mungkin nanti akan lebih jelasnya kita bahas lagi di grup atau nanti kita bahas lagi ketika waktu pelaksanaan lomba. Ya begitu penjelasan dari saya untuk soalnya seperti apa dan bagaimana teknis pengumpulannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan di testing alat. Ya mungkin sekitar habis zuhur ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Sekitar habis zuhur nanti kita akan gabung lagi di Meet lagi. Dan saat itu semua sudah sesuai dengan apa yang diminta di kisi-kisi ya. Jadi 2 layar itu hidup semua, kalian sudah siap semua, tidak ada yang masuk di ruangan dan kita akan mencoba untuk ya simulasi seperti lomba yang akan kita laksanakan. Ya mungkin cukup Pak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya Pak, kita habis zuhur Iya Pak. untuk simulasi lagi ya. Kira-kira nanti kalau sudah siap semua bisa langsung dikirim aja Pak nanti link Zoom-nya. Bisa. Oke, mungkin dari Pak Rido ada tambahan? Oke, dari Pak David sudah selesai technical meetingnya, mungkin kami teknis di kamera Pak, karena kan kita menggunakan 2 kamera Pak David, jadi Iya, Pak. satu menghadap ke peserta, satu menghadap ke layar, seperti itu. Mungkin kalau memang Pak David ada yang mau dilakukan aktivitasnya, nanti biar kami aja yang ngatur-ngatur di sini untuk yang peletakan kamera. Oh iya Pak. Jadi nanti kalau misalnya sudah oke, kita bisa langsung mulai untuk testing alatnya ya Pak ya. Siap. Oke. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Siap Pak David, terima kasih banyak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.